Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa Stai Al-Fitrah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Qawaidut Tasawuf yang akan dilanjut ke kaidah 11. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qaidatul hadiyata asyarah. Kita akan membaca kaidah yang ke-11. Faidatu syai'i ma qusida lahu wujuduhu. Faedah sebuah sesuatu adalah perkara yang dituju dengan keberadaannya. Jadi yang disebut faedah itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari keberadaan sesuatu tersebut. Ini kaidah ya, memang sulit dipaham, tapi nanti ketika kita menghadirkan contoh-contoh yang dihadirkan oleh Imam Zarruq akan memahaminya. Wa afadathu haqiqatuhu fi ibtidaihi aw intihaihi aw fihima. Wa afadathu, dan memberikan faedah hakikat sesuatu tersebut baik di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir. Jadi hakikat dari sesuatu itu kapan memberi faedah itu terkadang di awal, terkadang di akhir, atau di awal dan di akhir sekaligus. Contoh, kat tasawwufi ilmun qusida li islahil qulubi wa ifradiha lillahi amma siwahu. Contoh seperti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang dimaksudkan untuk memperbaiki hati, ya, membersihkan hati dan mengesakan hati hanya untuk Allah, amma siwahu, diesakan atau disucikan dari selain Allah. Nah, faedah dari belajar ilmu tasawuf adalah untuk memperbaiki hati sekaligus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan menyucikan Allah dari selainnya. Nah, tadi kita sebut di kaidah itu faidatus syai'i ma qusida lahu wujuduh. Yang disebut dengan faedah adalah apa yang dituju dari keberadaan sesuatu. Nah, tasawuf itu keberadaannya dimaksudkan untuk memperbaiki hati sekaligus juga menyatukan atau mengesakan Allah dari selain Allah. Itulah faedah dari ilmu tasawuf. Wa kal fiqhi li islahil amali, dan seperti ilmu fikih itu faedahnya adalah li islahil amali, untuk memperbaiki amal zahir, amal yang syariat. Wa hifdzin nizami, dan menjaga stabilitas, menjaga aturan, menjaga stabilitas, menjaga aturan, dan menjaga kelangsungan hidup. Nizam itu kan aturan. Wa zuhuril hikmati bil ahkami, dan memunculkan hikmah dengan keberadaan hukum-hukum tersebut. Jadi fikih itu faedahnya adalah untuk memperbaiki amal-amal zahir. Jadi apabila ada ungkapan ulama nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair, itu maksudnya fikih. Jadi
kita hanya bisa melihat zahir perkara dengan pandangan hukum-hukum fikih, sementara Allah lah yang tahu dengan hukum batin atau ilmu batin. Kemudian fungsi lain dari fikih adalah untuk menjaga stabilitas, menjaga kesinambungan hidup, menjaga keteraturan sebuah relasi baik sosial ataupun masyarakat dan negara. Jadi dengan adanya 5 tujuan atau ad-daruriyat fiddin, yaitu hifduddin, hifdul akli, hifdul mali, hifdul nafsi, hifdul irdi misalkan, atau hifdul nasabi, ada yang bilang 6, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab dan kehormatan. Ini adalah tugas dari fikih atau fungsi dari keberadaan ilmu fikih. Sehingga dengan 5 doruri ini atau 6 doruriyat al-khamas ini terciptalah yang namanya an-nizam, keteraturan dalam diri, keteraturan dalam skala yang lebih besar keluarga, keteraturan dalam skala yang lebih besar lagi masyarakat atau bahkan negara. Itu maksud dari fikih atau faedah mempelajari fikih. Juga yang ketiga, zuhurul hikmah bil ahkam, memunculkan hikmah di dalam hukum-hukum. Jadi dengan fikih, dengan adanya hukum-hukum ini, Allah nanti memunculkan hikmahnya. Oh, ternyata hikmahnya Allah mewajibkan mensyariatkan menikah umpamanya. Oh, itu hikmahnya adalah supaya orang-orang terhindar dari zina dan nasab ini menjadi rapi dan teratur, tidak kacau. Oh, Allah mensyariatkan memotong tangan orang yang mencuri hingga sampai batas nisab, ternyata adalah lizzajri, untuk mencegah pencurian lebih banyak lagi. Jadi hikmah itu masuk faedah dari mempelajari fikih. Wakal usuli litahqiqil mu'taqadati bil burhani. Dan seperti usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, itu untuk apa? Untuk membuktikan sebuah keyakinan bil burhan, dengan argumentasi burhani. Kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya Rasulullah, adanya yaumil akhir. Ini butuh argumentasi. Nah, argumentasi itu lahir adanya argumentasi itu di dalam ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu akhlak. Juga faedah dari mempelajari usuluddin, ilmu tauhid, adalah wa tahliyatil imani bil iqan, dan menghiasi keimanan dengan keyakinan dan kemantapan. Lanjut, wakatibbi lihifdil abdani. Nah, sekarang faedah dari mempelajari medis atau ilmu kesehatan apa? Untuk menjaga kesehatan badan, menjaga dari penyakit. Wakan nahwi li islahil lisani. Dan nahwu, fungsi atau faedah dari mempelajari nahwu adalah islahil lisan, untuk memperbaiki lisan dari luput dalam bicara, luput dalam menghadirkan tarkib dan uslub, ila ghairi dzalikah, dan lain-lain, fafham, maka fahamilah. Ini faedah yang ke-11. Jadi faedah yang ke-11 menerangkan tentang apa faedah atau fungsi dari mempelajari tauhid, mempelajari tasawuf, yaitu islahil qulub wa ifradiha lillahi amma siwah,
untuk memperbaiki hati dan mengesahkan Allah dari selain Allah. Itu fungsi dari ilmu tasawuf. Mengesahkan di sini dalam seluruh gerak-geriknya ya. Dalam seluruh gerak-gerik seorang sufi, dia akan mengesahkan Allah. Fafham. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al-qaidatu tsaniyata asyarah, kaidah yang ke-12. Al-ilmu bifaidati syai'i wa natijatihi ba'ithun 'ala tahammumi bihi wal akhdhi fi talabih. Nah, sekarang setelah kita mengetahui faedah dari sebuah ilmu, apa nanti efeknya? Di sini dikatakan al-ilmu fi faidati syai'i, mengetahui faedah sesuatu, wa natijatihi, dan hasil dari suatu, ba'ithun, akan menjadi pembangkit, akan menjadi faktor pendorong, alat tahammumi, atas semangat, bihi, dengan sesuatu tersebut, wal akhdhi fi talabihi, dan mencari sesuatu tersebut. Jadi guru, muallim, mudarris, untuk memancing semangat murid, dia harus sanggup menghadirkan fakta-fakta tentang faedah dari ilmu yang sedang dikajinya. Karena terkadang murid itu tidak tahu faedah, tidak suka sebuah ilmu, itu disebabkan dia belum mengetahui faedah dan hasil dari mempelajari ilmu tersebut. Jadi harus dibilang, nak, kalau kamu belajar ini, maka nanti kamu akan begini. Nah, dengan mengetahui faedah, manfaat, fungsi, dan tujuan dari sebuah ilmu, itu akan ba'ith alat tahammum, akan membangkitkan dia untuk lebih semangat mencari ilmu tersebut. Li ta'alluqin nafsi bima yufiduhu in wafaqaha. Karena jiwa itu bergantung, kejiwaan manusia itu bergantung pada apa yang memberi manfaat pada dirinya, pada manfaat yang dia dapat. Manusia atau jiwa manusia itu bergantung pada manfaat yang dia dapat. In wafaqaha, ketika sesuai dengan keinginan nafas, keinginan jiwa. Wa illa, kalau tidak sesuai, maka fa'alal aksi, maka orang talib atau santri tersebut akan mencari jalan lain, artinya tidak akan menyukai ilmu tersebut. Waqad sahha anna syarafas sayyi bi syarafi muta'allaqihi. Benar, kemuliaan sesuatu itu bergantung kepada kemuliaan muta'allaqnya. Muta'allaq itu apa yang dikaitkan dengannya. Kemuliaan ilmu tasawuf karena apa? Oh, karena dia yata'allaq billah misalnya. Bergantung atau berkaitan dengan Allah. Kemuliaan ilmu nahwu kenapa? Kemuliaan begitu. Wala asyrafa min muta'allaqi ilmi tasawuf. Kata Imam Zarruq, tidak ada yang lebih mulia dari apa yang dikaitkan atau yang digantungi oleh ilmu tasawuf. Kenapa tidak ada yang lebih mulia dari tasawuf? Li'anna mabda'ahu, karena prinsip tasawuf adalah khasyatullah, merasa takut, selalu merasa diawasi oleh Allah. Allati hiya natijatu ma'rifatihi, di mana khasyah ini adalah hasil dari ma'rifat. Bila orang mengenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Tanpa mengenal, maka bohonglah ketakutan tersebut. Tapi takut pada Allah ini artinya mendekat. Beda dengan takut kepada singa atau macan, itu kita menjauh. Wa muqaddimatut tiba'i amrihi, dan dia adalah takut itu, khasyah itu adalah hasil dari mengikuti perintah-perintah Allah. Wa ghayatuhu, adapun puncak dari tasawuf adalah ifradul qalbi lahu,
ngijeni ati lahu kedue Allah. Jadi hanya menyatukan mengesahkan hati hanya untuk Allah. Jadi semua semua gerak-geriknya, semua tingkah lakunya itu bagi seorang sufi adalah lillah, lahu ta'ala. Bahkan setiap nafas yang dihirup itu juga dia berusaha lillah. Falidzalika, oleh karena itu, qala al-Junaid, berkata Imam al-Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, "Lau alimtu anna tahta adimis samai ashrafa min hadzal ilm alladhi natakallamu fihi ma ashabina lasa'aitu ilaih." Kata Imam al-Junaid, seandainya saya tahu bahwa di bawah kolong langit ini asyrafah, ada yang lebih mulia dari ilmu ini, ilmu yang sedang kita bicarakan ini, la sa'aitu ilaih, niscaya aku akan berusaha menggapainya. Nah, ini kaidah yang ke-12 berbicara bahwa mengetahui faedah sebuah ilmu itu bisa membangkitkan atau menjadi faktor pendorong kita untuk semangat menggapai ilmu tersebut dan mencarinya. Nah, setelah kita ketahui bahwa hasil atau faedah dari ilmu tersebut sangat mulia karena berkaitan dengan zat yang maha mulia, yaitu Allah, dan ilmu tasawuf inilah yang bisa menimbulkan khasyah. Tapi khasyah tentunya berangkat dari ma'rifat, kenal dulu baru takut, atau kenal dulu baru cinta. Nah, jadi dari ma'rifah dulu. Ma'rifah ini identik biasanya dengan ilmu tauhid. Meskipun kaum sufi memiliki definisi ma'rifah sendiri. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.